Tadi dalam persidangan juga Dede mengatakan bahwa kuasa hukum tadi tentu saja mengatakan kenapa dia memberikan kesaksian saat ini dan mencabut kesaksiannya waktu itu dan mengaku bohong bahkan rela untuk dipidana apapun hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada dia karena telah memberikan kesaksian palsu begitu. Tetapi kemudian dia mengatakan apa yang membuatnya bersuara atau saat itu memberikan keterangan palsu karena Aep mengatakan kepada dia, Aep takut akan dipukuli oleh polisi jika ia tidak menuruti apa yang diskenariokan oleh Ibtu Rudiana. Dan itu membuat ia ketakutan. Anda dengan pernyataan seperti itu, bagaimana Anda melihat konstruksi dari pernyataan saksi Dede? Ya, pertama kita apresiasi dulu ya, bahwa ada orang yang mencoba menyampaikan kebenaran dan mudah-mudahan itu adalah kebenaran material yang memang selama ini dicari begitu ya. Tapi di sisi yang lain juga ini harus jadi edukasi hukum juga. Jangan sampai kita hanya seakan-akan melupakan tindakan seseorang yang sudah sebenarnya merugikan bukan satu dua orang ya. Dan itu harus menanggung satu hal yang menurut saya tidak sangat pantas dia terima ya. Belum lagi kemudian akibat itu kemarin beberapa terpidana juga menyatakan bahwa ada kekerasan yang dia terima sebelum dia dijatuhi putusan. Jadi banyak hal yang menurut saya dari keterangan Dede terlepas dari dia kemudian mencoba menarik Aep tadi ya sebagai orang yang meyakinkan dia untuk melakukan tindakan ini. Tapi ya semua orang punya pribadi mandiri ya untuk menentukan satu pilihan. Hakim mungkin juga akan menilai itu. Tapi di sisi lain juga hakim juga akan menilai, kalau kita mau bijak juga melihatnya adalah sejauh mana tekanan yang didapatkan oleh Dede itu berpengaruh terhadap keputusannya pribadi. Karena pada hakikatnya kan semua manusia ini punya free will ya. Punya katakanlah kehendak pribadi, kehendak untuk kemudian menentukan sikap. Nah sejauh mana kemudian logika-logika dibangun atas pernyataan yang bersangkutan tadi. Tetapi yang menyampaikan misalnya Aep, apakah misalnya Aep juga menemukan bukti misalnya ada chat atau ada tindakan yang dia bisa sampaikan itu secara langsung bukan sesuatu yang mungkin agak sulit untuk dipahami atau dimengerti oleh Dede. Ini memang sesuatu yang bisa perlu didalami ya dalam hal satu keterangan. Jadi siapapun boleh memberikan keterangan, tapi kemudian keterangan itu tetap harus diuji agar kebenaran materialnya yang diperoleh. Karena dari awal kasus ini kan berputar karena banyaknya fakta-fakta yang ditutupi, banyak fakta-fakta yang diubah, gitu kan. Kemudian ada 1-2 orang yang masuk kemudian menjadi saksi atau kemudian ada novum yang kemudian ini coba diungkap di dalam peninjauan kembali, maka rangkaian proses ini nggak boleh lalai untuk diperhatikan oleh hakim yang memeriksa perkara ini ya saya rasa. Sayangnya tadi pihak jaksa penuntut umum malah tidak banyak mengeksplor. Kalau saya tidak salah mengikuti perjalanan kasus tadi itu pertindakannya hanya satu pertanyaan yang menurut saya juga tidak terlalu signifikan. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan jaksa penuntut umum ya. Apakah kemudian pendiam itu adalah dalam konteks menolak apa semua yang dinyatakan oleh Dede karena Dede dianggap orang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai saksi yang bisa dipercaya karena dia pernah dianggap berbeda keterangannya. Tapi tentunya ini sangat merugikan posisi jaksa penuntut umum di banyak persidangan. Tentunya kalau ada hal yang bertentangan dan ini kemudian sangat merugikan kepentingan hukum dari pihak tersebut, tentunya pasti akan banyak hal yang digali. Bahkan pertanyaannya mungkin akan terjadi perdebatan sengit di dalam sidang ya. Sayangnya yang kita tonton, saya nggak tahu saya terlewat apa enggak, tapi ya anti klimaks saja dengan apa yang seharusnya dilakukan. Dan mengenai tata aturan sidang, Pak Heri, apakah memang diperbolehkan dalam sidang PK saksi yang dipanggil di depan majelis hakim mengenakan celana jeans, kemudian juga menyilangkan tangan? Bukankah selalu ketat aturan dalam sidang-sidang selama ini yang kita saksikan? Ya, saya sepakat dengan Mbak E, walaupun ini tidak berpengaruh pada hasil ataupun pendapat hakim, tapi memang adab atau etika dalam ruang persidangan dijaga. Memang kalau untuk pakaian, selama itu bebas dan sopan mungkin rapi begitu ya, nggak dipersoalkan. Tidak ada katakanlah uniform khusus untuk hal itu. Tapi masalah sikap saya lihat tadi lebih ke arah
Bang Dede itu penanyanya atau jaksa penuntut umum. Saya nggak tahu keyakinannya begitu luar biasa gitu ya Baik. terhadap kenyataannya. Cuman bagi saya hal-hal semacam itu tetap adabnya harus dijaga ya. Memang ini saya nggak tahu apakah dia mencoba menghilangkan rasa takutnya juga bisa ya. Tapi saya bukan seorang psikolog yang bisa menilai hal itu. Tapi dalam beberapa sidang yang saya ikuti, ya memang manusia itu karakternya beda-beda dan Ya. juga dalam hal menghadapi satu persidangan juga tentu tidak semua orang bisa bersikap sama begitu ya. Mungkin itu cara dia menghilangkan rasa gugup dan lain Gugup. sebagainya. Ya. Kalau memang pertama kali memberikan keterangan di muka persidangan. Mungkin. Ya, kalau untuk menghilangkan rasa gugup artinya sepertinya itu berhasil karena dari jawaban dari dialog dengan kuasa hukum, Dede tampaknya sangat percaya diri bahkan berapi-api. Beberapa kali dari penonton di ruang sidang juga gemuruh memberi tepuk tangan. Tapi kita kembali kepada pernyataan sumpah palsu yang diberikan oleh Dede, Pak Heri. Ya. Koreksi jika saya salah, pasal 242 ayat 1 mengatakan, jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ini ancaman hukumannya nggak main-main, 9 tahun ancamannya. Masalahnya Dede tadi mengaku bahwa saat membuat BAP, dia tidak dibawa sumpah. Dan selama ini juga dia tidak pernah dihadirkan di persidangan. Ya. Terlepas dari apapun pengakuannya dia, tapi ada konsekuensi logis dan yuridis dari perbuatan yang dilakukan. Tadi kita sudah coba menyentuhnya dengan mengatakan bahwa ada 6 orang terpidana, ada beberapa lain yang mungkin juga hasil dari pernyataan yang bersangkutan kan. Begitu luar biasanya efek atau dampak dari pernyataan tersebut, sehingga menurut saya tetap harus ada tindakan hukum yang diberikan agar ini tidak jadi presiden. Jangan sampai kita begini ya. Ada seseorang yang kemudian menyatakan satu kebenaran, tapi sebelumnya pernah melakukan kesalahan, tapi seakan-akan kita hanya melihatnya dari satu perspektif saja, bahwa ini seakan-akan mensucikan dari semua hal yang dilakukan. Saya khawatirnya ini kemudian jadi metode yang dipakai oleh orang lain untuk rekayasa saja, lakukan saja semua maunya, tapi nanti kok bisa kemudian diperbaiki di akhir tanpa ada konsekuensi apapun. Ya itu perlu kita pertimbangkan, jangan emosional hanya melihat dari kasus ini saja, karena ya banyak kasus yang mungkin akan menemui hal yang serupa. Jadi dalam perspektif tadi saya rasa tidak terlalu bijak kita hanya melihatnya dari tidak ada konsekuensi bagi seseorang yang ingin menyatakan kebenaran, dan ini belum tentu benar juga kan, masih dipilih dan hakim yang menilai, yang menakar tadi. Tapi saya katakan tadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu adalah satu kebenaran yang memang tidak terungkap. Ini yang penting, karena selama ini yang kita lihat kan perspektif kebenaran dari masing-masingnya, dari masing-masing, menurut Rudiana, menurutnya tim jaksa penuntut umum, penyidik kepolisian, atau dari penasihat hukum. Jadi yang kita cari adalah kebenaran yang sejatinya tadi, yang seperti apa.